Polda Lampung berhasil membongkar peredaran narkotika jenis sabu-sabu asal Malaysia dari jaringan narkoba internasional. Lomba debat hukum yang digelar oleh Divisi Hukum Polri memasuki babak final dan grand final dengan menyisakan 4 kandidat dari 9 universitas dari perwakilan Polda jajaran. Komisi Kepolisian Nasional melaksanakan tes tertulis yang diperuntukkan untuk mencari anggota Kompolnas 2024 hingga 2028. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 30 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Josyunika, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, Polda Lampung berhasil membongkar peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 30 kg asal Malaysia dari jaringan narkoba internasional. Dalam operasi ini, polisi juga menyita barang bukti berupa 30 kg sabu-sabu. Polda Lampung berhasil membongkar peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 30 kg asal Malaysia dari jaringan narkoba internasional. Pengungkapan peredaran sabu-sabu ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, termasuk pengelola tol Bakahuni Terbanggi Besar. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyampaikan, operasi pengungkapan dilakukan pada 9 Juli lalu di beberapa lokasi strategis, yakni terjadi di pintu masuk Pelabuhan Bakahuni, pintu keluar tol Bakahuni Selatan, serta di rumah makan di Provinsi Jambi dan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sampai dengan saat ini jalur lintas jalan masih dianggap sebagai jalur yang favorit karena low cost atau biaya murah ketimbang mereka harus menggunakan jalur udara atau mungkin ekspedisi. Itu jalur yang kemudian caranya masih juga menggunakan kendaraan. Beberapa waktu lalu kita menggunakan kendaraan yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengangkut membawa narkotika. Kemudian kalau ini menggunakan tas tapi tetap menggunakan kendaraan untuk dilalui lewat darat. 7 tersangka yang berhasil diamankan diantaranya Suwendo, M. Rizky, Adliansyah, Syafa, Riko, Sujiman, dan Elon Dedi Huta Barat. Dalam operasi ini, polisi juga menyita barang bukti berupa 30 kg sabu-sabu, beberapa kendaraan termasuk 3 unit mobil, serta 10 unit handphone dan buku tabungan. Nilai barang bukti ini ditaksir mencapai sekitar 30 miliar rupiah yang berpotensi menyelamatkan sekitar 120.000 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati.
Sebagai wujud komitmen Polri memberantas peredaran narkoba, Polres Bontang menggelar press release pengungkapan peredaran kasus narkotika jenis sabu seberat 50,49 gram. Komitmen Polres Bontang dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh seluruh jajarannya dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat untuk bersama memerangi narkoba. Kapolres Bontang AKBP Alex FL Tobing menyampaikan pengungkapan kasus narkotika jenis sabu seberat 50,49 gram ini dilakukan jajaran Polsek Muara Badak. Pelaku diketahui berinisial K, 48 tahun, berhasil diamankan petugas berikut barang bukti sabu. Seluruh jajaran Polres Bontang akan meningkatkan intensitas penyidikan dan pengembangan terhadap para pelaku yang terindikasi melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Ditangkap lagi lewat kah atau sedang ngapain? Pemirsa, jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar berhasil menangkap 8 orang pelaku pengedar dan pemakai narkoba di wilayah Kabupaten Gianyar. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar dalam kurun waktu bulan Juli 2024 yang berhasil menangani 5 kasus dengan mengamankan barang bukti berupa 78 paket narkotika jenis sabu dengan berat neto sebesar 45,81 gram. Hari ini kami dari Polres Gianyar beserta jajaran Narkoba Polres Gianyar melaksanakan rilis hasil pengungkapan terkait tindak pidana narkotika, penyalahgunaan narkotika yang ada di Kabupaten Gianyar untuk 1 bulan terakhir ini. Adapun tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini didominasi yaitu penyalahgunaan atau tindak pidana terkait sabu-sabu. Dari jumlah yang berhasil diungkap yaitu ada 5 perkara atau 5 kasus. Dari 5 kasus tersebut terdiri dari jumlah tersangka 8 orang, laki-laki 7 orang dan perempuan 1 orang. Dari 8 orang ini 2 orang sudah dinyatakan perbuatan berulang atau biasa disebut mungkin residivis. Adapun barang bukti yang berhasil disita oleh narkoba Polres Gianyar ini sebagaimana rekan-rekan ketahui di sini. Total ada sebanyak 78 paket dari 5 perkara tersebut dengan berat 45,81 gram. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Polres Bontang menangkap seorang selebgram yang diduga mempromosikan situs judi daring. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kepolisian dalam memberantas kegiatan ilegal di Kota Bontang. Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing mengungkapkan tersangka berinisial SB 19 tahun yang berprofesi sebagai selebgram dan mempromosikan judi daring. Dari hasil penyidikan dalam pelancarankan aksinya, tersangka SB menerima bayaran senilai 2 juta rupiah untuk mempromosikan judi online di media sosial pribadinya. SB diduga menerima tawaran endorse judi daring pertama kali pada 8 Mei hingga berkelanjutan sampai 17 Juli lalu. Pemilik situs awalnya berkomunikasi melalui pesan medsos, kemudian dilanjutkan ke WhatsApp-nya. Diketahui motif pelaku melakukan aksinya karena faktor ekonomi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Untuk memenuhi kebutuhan itu, ya. Jadi dalam kesempatan ini
Pemirsa, Kepala BP2MI Beni Ramdhani diperiksa selama kurang lebih 6 jam penyidik Barreskrim Polri terkait sosok inisial T yang disebut pengendali judi daring. Ia mengaku diberi 22 pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa, Beni hanya menjelaskan keterkaitan sosok T di balik kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang dalam pengelolaan bisnis judi daring di Kamboja. Kepala BP2MI Beni Ramdhani memenuhi undangan klarifikasi Barreskrim Polri pada Senin lalu. Beni dimintai keterangan soal sosok berinisial T yang disebut sosok pengendali judi daring. Usai diperiksa selama hampir 6 jam, ia mengaku diberi 22 pertanyaan seputar sosok tersebut. Beni menyebutkan dia telah menjawab sebanyak 22 pertanyaan yang dilontarkan penyidik di Tipidum Barreskrim Polri, termasuk mengenai sosok berinisial T yang sebelumnya ia singgung. Inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Pokoknya begini ya, T itu siapa ya, apakah dia benar pengendali atau tidak ya, saya sudah tuangkan dalam ya berita acara yang tadi saya tangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik. Yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada penyidik. Ya. Dalam kesempatan ini, Beni mengatakan ada salah satu persepsi yang berkembang seolah-olah BP2MI turut menangani judi daring. Menurutnya, apa yang diungkapnya soal T adalah dalam konteks upaya penanganan kasus perdagangan orang. Dia pun menyebut 5 DPO yang terkait hal ini di mana mereka sama seperti T dan berhubungan dengan kasus perdagangan orang secara ilegal. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di Istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S_J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Ya. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Barreskrim Polri. Barreskrim Polri dijadwalkan akan memeriksa kembali Kepala BP2MI Beni Ramdhani pada Kamis 1 Agustus mendatang untuk dimintai klarifikasi lanjutan. Hal ini dikarenakan pemeriksaan terhadap Beni pada Senin lalu belum sampai pada materi pokok penyelidikan. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tim Resmob Satreskrim Polres Blora Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan seorang pria berinisial MI 40 tahun, seorang warga Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora lantaran diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menyampaikan kejadian perkara bertempat di rumah korban berinisial S di Desa Kalisari, Kecamatan Ramdu Blatung, Kabupaten Blora. Sementara tersangka diamankan di wilayah Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Blora. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 18 juta rupiah. Adapun barang bukti yang diamankan diantaranya 1 unit handphone, 3 unit sepeda motor, 1 buah bronjon, dan 1 buah kaos. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana hukuman selama-lamanya 7 tahun penjara.
modus operandi yang dilaksanakan. Polsek Bangun Resor Simalungun berhasil mengamankan pelaku pencurian sepeda motor berinisial ST yang terjadi pada 24 Juli 2024 di Nagori Sahkuda Bayu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pelaku ST berusia 31 tahun, seorang warga yang tinggal di Huta 2, Kecamatan Gunung Malela berhasil diamankan polisi beserta barang bukti 2 unit sepeda motor dan sebuah kunci T. Tindakan pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat di garasi salah satu warga yakni Riyadi, pria berusia 59 tahun di Huta 1 Kabupaten Simalungun yang berprofesi sebagai petani. Melansir informasi dari Kapolsek Bangun, AKP Esron Siahaan mengatakan korban mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000 dan hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Bangun. Pemirsa, Polres Muna Polda Sulawesi Tenggara merilis hasil operasi patuh ANOA 2024. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.